Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Nanda Aryaningsih, 2 Erika Viola Andini, 3 Elva Yunita, 4 Erina Nurul Aini, 5 Alvin Lutfiani, 6 Anggina Syifatu Rafiah, 7 Fadila Zulia Rahmawati akan mempresentasikan tentang pasar internasional. Definisi pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang memungkinkan terjadinya jual beli antar negara. Pasar internasional melampaui ekspor pemasar dan menjadi lebih terlibat dalam lingkungan pemasaran di negara-negara tempat suatu organisasi melakukan bisnis. Satu-satunya perbedaan antara definisi pemasaran domestik dan pemasaran internasional adalah bahwa dalam kasus terakhir, kegiatan pemasaran internasional berlangsung di lebih dari suatu negara, sedangkan pemasaran domestik dilakukan oleh para pelaku bisnis yang berada dalam satu wilayah negara. Semisal pemasaran dilakukan dari perusahaan yang berada di Jakarta ke perusahaan yang ada di Surabaya. Pemasaran yang dilakukan masih berada dalam satu kawasan negara, yakni Indonesia. Jadi pemasaran seperti ini dinamakan dengan pemasaran domestik atau pemasaran dalam negeri. Bandingkan dengan pemasaran internasional yang semisal dilakukan dari negara Australia ke negara Amerika Serikat. Pemasaran yang berlangsung di sini yaitu melibatkan dua negara, Australia dan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, pemasaran ini dikenal dengan nama pemasaran internasional. Sebab pemasaran produk dan jasa terjadi di jalur lintas antar negara. Yang selanjutnya adalah fungsi pemasaran internasional. Ada 4 fungsi pemasaran internasional. Yang pertama, ethnocentric. Sudah sesuai dengan namanya ethnocentric, yang artinya fungsi marketing kali ini ialah ditargetkan dengan jelas dan tepat terhadap orientasi pasar domestik. Yang kedua, polycentric. Fungsi kedua ini bisa dikatakan cukup sederhana sekali dan mudah untuk dipahami bagi Anda. Polycentric, definisi pemasaran yang ditargetkan terhadap multi domestik, yang artinya dua jalur marketing yang dilakukan oleh seorang spesialis. Yang ketiga, regiocentric. Artinya sederhana dan istilah fungsi regiocentric merupakan teknik internasional marketing yang ditargetkan terhadap kalangan pengenalan produk tersebut secara luas ke negara yang ingin dicapai. Biasanya hal ini sering disebut juga sebagai proses regional market, di mana yang dapat kita ketahui dengan mudah yaitu pasar Amerika Serikat dan ASEAN. Dan yang keempat, geocentric. Fungsi terakhir ini yaitu strategi online bisnis marketing yang ditargetkan terhadap kalangan banyak negara dan jangkauannya juga bisa dikatakan sangat luas terhadap market pasar global sehingga bisa menyatu ke metode pemasaran yang sama. Kebijakan produk atau jasa, standarisasi, dan adaptasi produk. Perusahaan memiliki 4 alternatif pokok dalam mendekati pasar internasional, yaitu A. Menjual produk seperti yang ada di pasar internasional. B. Memodifikasi produk untuk negara-negara yang berbeda wilayah. C. Merancang produk baru untuk pasar asing. D. Memasukkan segenap perbedaan ke dalam satu desain produk dan memperkenalkan sebuah produk global. Adaptasi produk dan identifikasi pasar potensial. Hal-hal yang perlu diperhatikan. 1. Faktor-faktor yang mendorong standarisasi. 2. Faktor-faktor yang mendorong adaptasi produk. 3. Atribut produk di pasar internasional. 4. Kebijakan garansi. 5. Jasa. 6. Undang-undang anti pemalsuan. 7. Strategi anti pemalsuan. Kebijakan harga. Yang pertama, determinan harga ekspor. Dalam upaya memahami struktur harga, pertama-tama pemasar perlu memeriksa faktor-faktor mendasar yang mempengaruhi penentuan harga ekspor. Yang kedua, penentuan harga ekspor biasanya dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu destinasi harga, siapa yang akan membayar harga, konsumen akhir, distributor independen,
anak perusahaan yang dimiliki seluruhnya, usaha patungan, atau pihak lain lagi. Yang kedua, sifat produk. Apakah produk merupakan bahan baku atau bahan setengah jadi, komponen, produk jadi, jasa, atau hak milik yang tidak berwujud seperti hak paten, merek dagang, formula, dan sebagainya. Yang ketiga, mata uang yang digunakan untuk penentuan harga faktur, hard currency atau bukan. Kebijakan harga yang ketiga yaitu cost plus pricing. Ada dua, yaitu historical accounting cost method, biaya sebagai jumlah semua biaya langsung dan tidak langsung fabrikasi dan overhead. Yang kedua, expected future cost. Harga yang relevan bukanlah biaya akuntansi historis, melainkan taksiran biaya di masa yang akan datang. Kebijakan harga yang keempat yaitu strategi penentuan harga. Ada 3 strategi. Yang pertama, market penetration pricing. Yang kedua, market skimming pricing. Yang ketiga, market holding pricing. Untuk mempertahankan pangsa pasar perusahaan, strategi ini lebih fokus pada situasi kompetitif di setiap pasar dan daya serap pasar. Tahapan pemasaran internasional. Yang pertama, menentukan perlu atau tidak go internasional. Pertimbangannya adalah bagaimana kondisi persaingan dan harga produk atau komoditi baik di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Dalam hal ini, yang diperhatikan adalah jumlah produsen dan konsumen atau keseimbangan antara supply dan demand. Syarat, adanya mutual satisfaction exchange atau MSE, yaitu bila supply lebih dari demand, tingkat persaingan ketat. Bila supply sama dengan demand, maka tingkat persaingan biasa. Peluang ekspor dan impor akan ditentukan oleh kekuatan daya saing dan strategi masing-masing produsen. Dan bila supply kurang dari demand, artinya tingkat persaingan rendah. Yang kedua, menentukan pasar mana yang akan dimasuki. Untuk menentukan pasar mana yang akan dimasuki, perlu terlebih dahulu dilakukan analisis lingkungan dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, daya tarik pasar. Kemudian ancaman atau resiko atau hambatan pasar. Kemudian kekuatan daya saing. Yang ketiga adalah menentukan bagaimana cara memasuki pasar yang dipilih. Cara memasuki pasar dapat dilakukan dengan cara yang pertama, pemasaran internasional tidak langsung atau indirect. Yang kedua, pemasaran internasional langsung atau direct. Yang keempat, menentukan program marketing yang akan dijalankan. Setelah ditetapkan pasar mana yang akan dimasuki, maka tahapan berikutnya, agar penetrasi pasar berhasil dengan baik, maka perlu ditetapkan strategi STP atau segmentation, targeting, positioning, serta menetapkan program bauran pemasaran. Yang kelima, menentukan organisasi marketing yang akan dipakai sebagai tahapan terakhir dari langkah-langkah untuk go internasional adalah menentukan bagaimana struktur organisasi pemasaran yang akan digunakan berdasarkan tingkat atau level organisasi, fungsional, divisional, dan regional. Cara memasuki pasar internasional. 1. Ekspor-impor. Secara langsung maupun tidak langsung. Apabila secara tidak langsung, biasanya dilakukan melalui perwakilan perusahaan asing yang ada di dalam negeri. 2. Sistem kontrak. A. Lisensi. Merupakan pilihan yang tepat apabila perusahaan memiliki hak cipta tertentu, seperti teknologi proses atau produk yang telah dipatenkan, merek dagang atau nama merek yang bisa dimanfaatkan dalam skala internasional tanpa harus mencurahkan banyak sumber daya untuk operasi internasional. B. Waralaba atau franchising merupakan bentuk lisensi dalam industri jasa seperti restoran siap saji, retail, persewaan mobil, hotel, dan agen pencari kerja. C. Usaha patungan atau joint venture. Salah satu cara yang juga efektif untuk membatasi ekspor modal dalam pasar global adalah membangun usaha patungan, terutama dengan mitra bisnis lokal. D. Kontrak manufacturing adalah proses produksi dikontrakkan pada manufaktur lokal namun pemasaran tetap dikendalikan perusahaan. E.
Kontrak manajemen atau manajemen kontrak adalah proses yang berurusan dengan kontrak perusahaan. Ini dapat berupa kontrak dengan pelanggan, pemasok, distributor, ataupun kontraktor. F. Strategi alliance. Aliansi strategi adalah hubungan formal antara dua atau lebih kelompok untuk mencapai satu tujuan yang disepakati bersama ataupun memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. G. Investasi langsung atau direct investment adalah investasi pada aset atau faktor produksi untuk melakukan usaha atau bisnis. Misalnya investasi perkebunan, perikanan, pabrik, toko, dan jenis usaha lain. Selanjutnya, mengukur potensi pasar internasional. Kita dapat mengukur potensi pasar internasional dengan menggunakan rumus berikut ini, yaitu MP sama dengan N kali MS kali P kali Q. MP berarti market potensial, N berarti jumlah potensial pelanggan, MS berarti market share, P berarti rata-rata harga penjualan, Q berarti kuantiti konsumsi satu pelanggan per tahun. Selanjutnya, analisis dan kebijakan penetrasi pasar internasional. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam melakukan penetrasi pasar luar negeri dapat juga dilakukan dengan cara membandingkan total market, total sales, market sales, growth of total market, dan market share. Yang selanjutnya yaitu dumping. Dumping dapat diartikan sebagai menjual barang di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada di dalam negeri. Macam-macam dumping ada 3. Yang pertama yaitu persistent dumping. Persistent dumping dapat diartikan sebagai keinginan perusahaan untuk memperoleh profit maksimum dengan cara menjual sedikit lebih tinggi di dalam negeri dibandingkan dengan harga jual di luar negeri. Yang kedua yaitu predatory dumping. Predatory dumping dapat diartikan sebagai menjual barang dengan harga murah di luar negeri untuk sementara waktu. Yang ketiga yaitu sporadic dumping. Sporadic dumping dapat diartikan sebagai menjual barang di luar negeri dengan harga yang murah secara sporadis dan menjual harga yang lebih tinggi di dalam negeri karena terdapat surplus produksi di dalam negeri. Studi kasus. Kelompok kami mengambil berita yang ada di internet yang ditulis oleh Liputan 6 dengan tema Tembus Pasar Amerika Serikat, Produk Domestik Indonesia Mendunia. Di sini saya akan menjelaskan sedikit inti dari berita tersebut. Pada tahun 2019, produk kosmetik dan jamu Indonesia yang dibuat oleh PT Mustika Ratu dapat tembus ke pasar internasional, tempatnya di Kanada dan Amerika Serikat. Melalui distributor AFOD Ltd yang berlokasi di wilayah Delta Provinsi BC, produk minuman Mustika Ratu dapat memasuki pasar pantai barat Kanada pada 6 November 2018. Produk minuman yang dikirim ke Kanada adalah minuman kokal, baik original atau less sugar, dan red ginger, serta red ginger turmeric. Selain tembus di pasar Kanada, produk PT Mustika Ratu juga tembus di pasar Amerika Serikat, tepatnya di Las Vegas dan juga Chicago. Tidak heran jika produk Mustika Ratu dapat tembus di pasar internasional. Hal ini disebabkan karena produk mereka terjamin baik untuk kesehatan tubuh. PT Mustika Ratu selain gencar melakukan promosi dan juga kerjasama, mereka juga gencar melakukan pameran yang ada di Amerika Serikat untuk memperluas wilayah pemasaran mereka. Selain itu, untuk mendukung pemasaran, mereka juga melakukan kerjasama dengan distributor lokal yang ada di Amerika Serikat. Dengan adanya produk Indonesia yang bisa tembus di pasar internasional, diharapkan dapat menginspirasi produk-produk lainnya dan juga pemerintah untuk terus mengibarkan sayap mereka agar masa kejayaan ekspor Indonesia kembali seperti semula. Studi kasus yang kelompok kami ambil berjudul Tembus Pasar Amerika Serikat, Produk Kosmetik Indonesia Makin Mendunia. Hasil analisis studi kasus dari kelompok kami
menunjukkan bahwa PT Mustika Ratu yang merupakan perusahaan produk kosmetik dan jamu kebanggaan Indonesia mampu menembus pasar dunia, yang mana pada tahun 2019 lalu PT Mustika Ratu ini mampu menembus pasar Amerika Serikat yang sebelumnya mampu memasuki pasar Asia Timur. Keberhasilan PT Mustika Ratu ini perlu kita apresiasi atas keberaniannya dalam memasarkan serta memperkenalkan produk lokal ke pasar dunia di tengah pergolakan dagang Amerika Serikat dan Cina. Faktor keberhasilan dari PT Mustika Ratu selain didukung dari kualitas produk yang sangat baik, juga didukung dari kemampuan PT Mustika Ratu dalam melihat peluang besar pasar untuk minuman herbal di pasar domestik Kanada, serta tren back to nature yang digaungkan oleh PT Mustika Ratu dalam memasarkan produknya yang ternyata banyak diminati di Amerika Serikat dan Kanada. Kritik dari kami sebaiknya bahwa lebih banyak lagi dukungan terutama dari pemerintah agar lebih banyak lagi produk-produk lokal yang mampu menembus pasar dunia seperti PT Mustika Ratu. Saran dari kelompok kami bahwa dengan mampunya produk minuman dari PT Mustika Ratu yang mampu menembus pasar internasional menunjukkan bahwa produk lokal tidak kalah saing dengan produk internasional. Dan bagi para pelaku industri di Indonesia haruslah memiliki keberanian dalam mengembangkan bisnisnya dan gencar dalam mempromosikan produknya di mancanegara, serta diimbangi dengan meningkatkan kualitas serta melakukan inovasi dalam produknya agar hasilnya memiliki daya saing yang sangat tinggi.